Ini penyakit Phytophthora infestan, Phytophthora capsicum pada tanaman cabai, menyerang di perakaran. Jamur atau apa itu? Jamur. Ini bisa disebarkan melalui tanah, air, ataupun angin. Dari perakaran nanti tersebar ke tanaman yang lain melalui media tanah. Nular nggak? Ini sangat berbahaya, sangat menular dan bisa 100% kematian. 2 hari aku 10 pohon sini. Terus dicabut tuh ya namanya. Cabut atau diatasi dengan Agensia Hayati pakai Trichoderma glycadium yang biasa dipakai mereknya Anfus. Pakai Anfus. Perlakuan sebelum tanam. Nanti kayak gini. Ini penyakit virus disebarkan oleh kutu-kutuan, terutama thrips, aphids, atau whitefly. Terus Kalau di tanaman ini nampak aphidsnya yang cukup banyak. Ini aphidsnya relatif banyak. Ini ya sebagai vektor virus. Jenis virusnya kemungkinan TMV atau CMV. Kalau Gemini virus itu khusus disebarkan oleh kutu kebul atau whitefly. Nah, penyembuhannya Ya nanti cari obat yang Penanganannya ditangani secara kimiawi dengan insektisida yang bisa mengendalikan aphids atau kutu-kutuan dengan bahan aktif ya imidacloprid, abamectin atau merek atau yang lain. panjang lagi toh. Hasilnya kayak gini. Seperti ini kan kelanjangan baru mah yo ora apik udah tak tembak pakai basban barang. Nggak akan kuat. Oh iya, sudah terlalu jauh umurnya, tanaman lebih lemah. Kalah kan dia juga hama pohon penyakitnya kan nyerangnya ke situ. Kalah. Ora mergonggone. Tapi ini memang kurang makan bahasa cabutnya ya. Cabut apa Mas? Ora Tukang lu kita orang tukang. Ya banget. aja lah Mas. Waduh. Kuning ini ya lo, kuning kutu loh. Bedanya kuning kutu sama kuning virus? Ini efek berat karena serangan kutu. Jadi kutunya gagal tumbuh karena diisap cairannya oleh kutu-kutuan. Nanti efek berikutnya seperti terbakar. Seperti ini terbakar dan tidak tumbuh tunas lagi. itu pencegahannya bisa nggak sebelum pencegahan atau pengobatan itu bisa? Pengobatan. Jadi kuratif tidak apa-apa. Begitu nyampe ambang batas pengamatan kutunya mulai banyak, harus kendalikan secara kimiawi. Atau juga bisa dipasang perangkap serangga seperti glumon atau cherry glue nanti untuk menjebak, dia menempel berbentuk lem, tahan panas, tahan air, terus punya aroma metyloegenol. Jadi selain kutu-kutuan ini bisa juga nanti menangkap lalat buah. Dengan jarak pemasangan lebih kurang 15-20 meter perangkap serangganya. Per perangkap 15 perangkap. meter. Ya. Insya Allah nanti bisa tertangkap kutu-kutunya maupun serangga yang lain termasuk lalat buah. Iya. Ini contoh efek dari lalat buah. Ini belatungnya, burung lalat buah. Cukup banyak. Belatungnya. Bisa nampak. Ini induknya bisa dijebak dengan glumon atau cherry glue
nanti tidak berkembang biak atau tidak menanam telur di cabenya. Ya. Sama. Nah, sama lembut aja. Kasusnya pian? Ya tidak hidup, tidak mati. Ini gejala perakaran sudah terserang penyakit juga. Ini kemungkinan dari efek dulu tanaman awalnya kena serangan jamur, terus dicabut, diganti tanaman baru lagi, akhirnya kena lagi. Karena jamurnya belum dikendalikan. Cuman penggantian tanaman di lahan yang sudah terinfeksi, akhirnya juga tanaman terinfeksi lagi. Penanganannya harus ada sterilisasi lahan. Setelah terkena terus gimana? Selain sterilisasi lahan, Dengan cara tadi itu dikasih jamur yang bisa memakan patogen tanah, mengendalikan patogen tanah. Jadi jamur yang positif, seperti Trichoderma atau Gliocadium, nanti yang bisa mengendalikan patogen tanah. Karena kalau secara kimiawi nanti efek jangka panjangnya lebih berat. Jadi patogennya mati, termasuk musuh alaminya juga mati. Jadi lebih baik kita inokulasi lagi pakai jamur yang menguntungkan. Nah ini ada dalam anfus, nanti sudah komplit. Trichodermanya ada, Gliocadiumnya ada. Mudah-mudahan bisa mengendalikan jamur dalam jangka panjang. Ini gejala serangan jamur di perakaran. Kemungkinan besar ini Phytophthora capsicum yang menyerang perakaran. Cuman ada di bagian atas sudah ada mulai penyembuhan. Tapi ini sangat berisiko, nanti bisa menjalar ke jaringan tanaman sehingga nanti bisa layu semua tanaman. Tandanya kecoklatan masuk ke jaringan. Ini kabeh, alum kabeh lho. Hidup tidak mati Ini enggak? efek dari tanaman yang berbeda umur terlalu jauh. Jadi dari tanaman yang lain sehingga dia kalah, dalam tanda kutip kalah dalam persaingan makanan, sinar ataupun datang ada penyakit. kalah berkompetisi ya. Karena lebih muda, datanya lebih lemah dibanding yang sudah tua. Dan perakaran kayaknya ini juga kurang bagus, mungkin ada serangan patogen dari dalam tanah. Kita lihat coba. Nah, nampak sudah ada serangan jamur di perakaran. Nah, ini efek lanjutnya tanaman mati. Kita coba buka dalam jaringannya. Nah, ini sudah kelihatan coklat menembus ke dalam, membusuk, ditandai dengan warna kecoklatan. Sebaiknya ini dikendalikan dengan agensia hayati seperti Trichoderma atau Gliocadium, seperti misalnya diperlakukan pengocoran anfus sebelum tanam. Diketok era apa? Terlihat di sini ada kutu yang apits, dia cukup banyak sehingga di lapangan tanamannya juga banyak yang kena virus. Karena apits salah satu vektor virus, dia berkembang biak dan sembunyi di bawah daun. Kalau tanaman terlalu rapat penanaman, ini biasanya pestisida nggak bisa masuk dan susah dikendalikan. Efek dari serangan kutu di pucuk daun. Nampak sekali serangan kutunya nampak sekali banyak. Ini baru atasnya. Kalah. Hampir semua daun, di bawah daunnya sembunyi kutu-kutuan. Kan sudah kena virus ya. Sangat sekali. Ini dikasih pupuk kandang lagi.
kan pokoknya kurang nih. Kasih pupuk nano tiap lubang. Terus kita fermentasikan dengan perlakuan tadi itu, kita cor pakai anfus. Itu nanti pupuk kandangnya bisa terurai lebih cepat. Nanti baru kita tanam lagi.